Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu dosen, Ibu Lia Kurniawati dan juga teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini kami ingin men-share materi kelompok kami yang berjudul mengenali penyakit pada anak usia dini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rizky Marlianka Ines dan partner kelompok saya Mbak Amalia Nurfadila Putri. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan kami bahas pada materi ini. Ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian, ada pengertian sakit dan juga pengertian penyakit. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis penyakit yang umum yang terjadi pada anak usia dini, ada gejala dan juga upaya pencegahan dan juga penyembuhan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Pengertian dari sakit dan juga penyakit. Sakit adalah istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh, dan hal lain seperti jiwa. Sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasakan sakit atau tidak enak badan atau keadaan seseorang selain daripada sehat. Penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, luka, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, terkena racun, dan munculnya sel yang tidak sempurna. Berikutnya ada tahapan suatu penyakit. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari suatu penyakit. Tahapan yang pertama adalah akut. Penyakit akut adalah penyakit yang berumur pendek seperti pilek. Biasanya penyakit ini berumur tidak lebih dari 3 hari. Selanjutnya ada kronis, penyakit yang berlangsung lama, biasanya minimum 6 bulan. Selama periode tersebut, penyakit mungkin terus-menerus ada atau mungkin mengalami remisi dan kambuh secara berkala. Berikutnya ada klinis, yaitu penyakit yang memiliki konsekuensi klinis, dengan kata lain stadium penyakit yang menghasilkan tanda dan gejala khas penyakit tersebut. Contohnya adalah AIDS adalah tahap penyakit klinis dari infeksi HIV. Berikutnya adalah tahap progresif, yaitu penyakit secara alami memburuk sehingga terjadinya kematian, kelemahan serius, atau kegagalan organ. Dan yang berikutnya subklinis, yaitu penyakit subklinis juga disebut penyakit diam atau penyakit tanpa gejala. Subklinis juga merupakan suatu tahapan pada beberapa penyakit sebelum munculnya gejala klinis untuk pertama kali. Selanjutnya ada jenis penyebab suatu penyakit secara umum. Kelompok kami membagi penyebab terjadinya penyakit menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah penyebab melalui udara. Penyakit bawaan udara adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen dan ditularkan melalui udara. Contohnya adalah influenza, COVID, MERS, dan juga SARS. Biasanya penyakit melalui udara ini menyerang saluran pernafasan manusia. Berikutnya ada makanan. Penyakit bawaan makanan atau keracunan makanan adalah segala penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri patogen, racun, virus, prion, atau parasit. Contoh dari penyakit ini adalah diare. Infeksi, yaitu penyakit infeksi terdiri atas penyakit yang terbukti secara klinis dengan tanda atau gejala penyakit yang khas disebabkan oleh infeksi, yaitu keberadaan dan pertumbuhan agen biologis patogenik dalam organisme inang secara individual. Termasuk dalam kategori ini adalah penyakit menular, yaitu penyakit infeksi seperti influenza atau pilek yang dapat menyebar dari suatu orang ke orang yang lain. Berikutnya adalah gaya hidup, yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup seseorang. Lalu pertanyaannya, apakah seorang anak usia dini yang hanya mengenal bermain dapat mengalami penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup? Jawabannya adalah sangat memungkinkan, karena gaya hidup orang tua yang tidak baik, maka seseorang anak dapat terjangkit penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup orang tuanya. Contohnya adalah dengan pemberian makanan yang tidak sehat seperti karbohidrat olahan, lemak trans, atau minuman dengan kadar gula yang tinggi, makanan instan seperti mie, nugget, sosis, dan lain-lain yang dapat menimbun penyakit pada anak yang dapat suatu saat bisa menimbulkan penyakit yang akan ditimbulkan di kemudian hari.
Berikutnya adalah gen, yaitu penyakit yang dapat diturunkan pada keturunan, adalah penyakit yang terjadi akibat mutasi genetik. Contohnya adalah penyakit diabetes dari orang tua bisa ditularkan kepada anak karena adanya mutasi genetik. Berikutnya, mengenali dan mengatasi ketidaknyamanan anak-anak. Gangguan kesehatan anak. Nah, ini kita masuk kepada jenis-jenis penyakit yang umum terjadi pada anak atau gangguan kesehatan anak dan cara mengatasi gangguan kesehatan tersebut. Yang pertama ada malnutrisi atau gizi buruk. Banyak anak kekurangan gizi karena mereka tidak mendapatkan cukup makanan, atau jika mereka hanya mendapatkan makanan yang kurang kandungan gizinya, misalkan makanan yang banyak air dan serat di dalamnya seperti ubi kayu, talas, atau bubur jagung. Makanan jenis ini hanya membuat anak-anak menjadi kenyang dan tidak memenuhi kebutuhan zat gizi lainnya untuk pertumbuhan. Dan kadang-kadang anak ditemukan kekurangan zat-zat gizi tertentu seperti kekurangan vitamin A, yodium, dan lain-lain. Malnutrisi dapat menyebabkan berbagai masalah pada anak. Nah, ini adalah masalah pada yang disebabkan oleh gizi buruk. Dalam kasus ringan ada pertumbuhannya lambat, perut bengkak, tubuh kurus, kehilangan nafsu makan, kehilangan energi, pucat atau anemia, luka di sudut mulut, sering pilek dan infeksi lainnya, dan juga bisa terjadi rabun ayam. Lalu dalam kasus yang lebih serius, anak mengalami berat badan tidak bertambah, pembengkakan kaki, kadang-kadang muka juga terjadi pembengkakan. Lalu adanya bintik hitam atau memar, rambut menipis atau bahkan rontok, kurangnya keinginan untuk tertawa atau bermain, luka di dalam mulut, kecerdasan tidak berkembang, mata kering atau seroftalmia, dan juga kebutaan. Jenis penyakit yang umum juga terjadi pada anak adalah diare atau disentri. Diare pada anak dapat ditandai dengan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Dan bahaya terbesar bagi anak-anak dengan diare adalah dehidrasi atau kehilangan terlalu banyak cairan. Dan hal ini bisa bertambah buruk atau bertambah bahaya jika disertai dengan muntah-muntah. Lalu cara yang tepat untuk mengatasi diare adalah pemberian cairan kepada anak yang menderita diare. Cairan harus diberikan sedikit demi sedikit dengan frekuensi yang sesering mungkin. Dan juga pemberian oralit. Oralit merupakan obat yang khusus untuk mengatasi diare pada anak. Berikutnya adalah demam, yaitu anak bisa dikatakan demam jika suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat Celcius, dan pada anak kecil demam yang tinggi lebih dari 39 derajat Celcius dapat dengan mudah menyebabkan kejang atau kerusakan otak. Dan ini adalah cara-cara untuk menurunkan demam pada anak. Yang pertama adalah kompres anak dengan air hangat, yaitu sekitar 30 derajat Celcius, kemudian dilapkan ke seluruh badan anak. Lalu kenapa dikompres dengan air hangat, tidak dengan air dingin? Karena karena jika dikompres dengan air yang terlalu dingin akan mengerutkan pembuluh darah anak yang berakibatkan panas tubuh anak tidak mau keluar, dan anak akan menjadi semakin menggigil untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuhnya. Kemudian cara yang berikutnya adalah memberikan obat pereda demam pada anak dengan dosis yang tepat, yaitu bisa diberikan obat paracetamol dan juga ibuprofen. Yang ketiga adalah berikan banyak cairan pada anak yang mengalami demam, karena untuk menghindari resiko dehidrasi. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup untuk anak-anak yang menderita demam, karena anak yang menderita demam menyebabkan anak menjadi lemah dan tidak nyaman. Penyakit yang berikutnya adalah kejang. Penyebab dari kejang pada anak antara lain bisa disebabkan oleh demam tinggi, dehidrasi, epilepsi, dan juga meningitis. Jika anak mengalami demam tinggi, segera redakan agar anak tidak mengalami kejang. Lalu tanda-tanda seorang anak kejang yaitu diantara lain kedua kaki dan tangan kaku disertai gerakan-gerakan kejut yang kuat dan kejang-kejang selama 5 menit. Bola mata berbalik ke atas, gigi terkatup, muntah, dan tak jarang si anak berhenti nafas sejenak.
Lalu pada beberapa kasus tidak bisa mengontrol pengeluaran buang air besar atau kecil, dan pada kasus berat si kecil kerap tidak sadarkan diri. Adapun intensitas waktu kejang juga sangat bervariasi dari beberapa detik sampai puluhan menit. Berikutnya adalah penyakit batuk, pilek, dan juga flu. Dan ini merupakan penyakit yang umum terjadi pada anak-anak ya, dan kayaknya mayoritas anak-anak kecil mengalami fase batuk, pilek, dan juga flu. Berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing atau parasit. Untuk mencegah infeksi cacing pada anak, maka harus menjaga kebersihan. Sering cuci tangan, gunakan toilet yang bersih, jangan bertelanjang kaki, jangan makan daging mentah atau ikan mentah atau yang setengah matang, dan minum minuman yang bersih atau minum air yang direbus secara matang. Lalu gejala pada anak yang menderita cacing atau parasit adalah gatal di sekitar anus, terutama pada malam hari, gelisah atau tidak nyaman saat tidur karena sering menggaruk di sekitar anus, mudah marah dan tersinggung, kemerahan atau iritasi kulit di sekitar anus, sering merasa sakit perut, kurangnya nafsu makan sehingga bisa menyebabkan penurunan berat badan. Lalu upaya untuk penyembuhannya adalah diberikan obat cacing secara berkala. Berikutnya ada penyakit kulit. Masalah kulit yang paling umum dijumpai pada anak-anak antara lain kudis, terinfeksi luka dan impetigo, kurap, dan infeksi jamur lainnya. Untuk mencegah masalah kulit dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang paling utama adalah menjaga kebersihan, mandikan anak sesering mungkin yang bersih, pengendalian kutu busuk, kutu, dan kudis. Jangan biarkan anak-anak yang menderita kudis, kutu, kurap, atau luka yang terinfeksi bermain atau tidur bersama dengan anak-anak yang sehat. Selanjutnya adalah meningitis pada anak. Gejala yang khas dan umum ditampakkan oleh penderita meningitis di atas umur 2 tahun adalah demam, sakit kepala, dan kekakuan otot leher yang berlangsung berjam-jam atau dirasakan sampai 2 hari. Tanda dan gejala lainnya adalah fotofobia, takut atau menghindari sorotan cahaya terang, fonofobia atau takut atau terganggu dengan suara yang keras, mual, muntah, sering tampak kebingungan, kesusahan untuk bangun dari tidur, bahkan tak sadarkan diri. Pada bayi, gejala dan tanda penyakit meningitis mungkin sangatlah sulit diketahui, namun umumnya bayi yang akan tampak lemah dan pendiam atau tidak aktif, gemeteran, muntah, dan enggan menyusui. Meningitis yang disebabkan oleh virus dapat ditularkan melalui batuk, bersin, berciuman, sharing makanan dengan 1 sendok, pemakaian sikat gigi bersama, dan merokok bergantian dalam 1 batangnya. Mencuci tangan yang bersih sebelum makan dan setelah ke toilet umum, memegang hewan peliharaan. Menjaga stamina daya tahan tubuh dengan makanan bergizi dan berolahraga yang teratur adalah upaya yang baik untuk menghindari berbagai macam penyakit dan juga penyakit meningitis ini. Serta pemberian imunisasi vaksin meningitis merupakan tindakan yang tepat, terutama di daerah yang diketahui rentan terkena wabah meningitis. Berikutnya adalah pemeliharaan kesehatan anak. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan anak yang sehat, maka layanan dasar kesehatan bagi anak usia dini meliputi semua kegiatan prioritas yang dapat mewujudkan anak usia dini yang sehat. Nah, berikut ini adalah beberapa layanan dasar kesehatan untuk anak usia dini. Yang pertama, menimbang anak minimal sekali dalam sebulan. Mengukur tinggi badan anak minimal sekali dalam sebulan, memeriksa secara sederhana keadaan kuku, kulit, rambut, mata, mulut, dan gigi, mengupayakan anak usia dini mendapatkan imunisasi dasar, memberikan layanan dasar kebersihan, pemberian dan atau pendidikan gizi bagi anak usia dini, pencegahan terhadap makanan yang tidak aman bagi kesehatan anak usia dini, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Berikut adalah pesan dasar hidup bersih dan sehat atau PHBS.
Ada 6 poin di sini. Poin yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang aman, bergizi, berimbang, dan juga beragam. Membangun perilaku dan pola makan anak yang sehat, aman, dan bergizi. Menyampaikan makanan yang aman dan tidak aman bagi anak dan apa dampaknya. Mendidik anak selalu berhati-hati mengkonsumsi jajanan dan makanan dan juga minuman yang berbahaya yang mengandung pewarna makanan ataupun pengawet makanan. Poin yang kedua adalah mengkonsumsi makanan lokal akan meningkatkan gizi anak usia dini sekaligus mengajarkan anak cinta budaya dan sebagai upaya membangun ketahanan pangan. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan diri sendiri, yaitu mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, BAB dan BAK di toilet, keramas, membersihkan kuku, membersihkan telinga, dan menggunakan sandal. Memandikan anak usia dini dengan benar secara bertahap, dilatih kemandiriannya untuk mandi sendiri, memberitahu cara mencuci tangan yang baik dan benar sebelum melakukan dan juga setelah melakukan kegiatan, menyampaikan waktu dan teknik menggosok gigi yang baik dan benar. Poin yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan anak usia dini, lingkungan sekolah, bermain, tempat tinggal anak, membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan, dan mengadakan upaya kebersihan di ruang kelas dan sekitar halaman sekolah, juga meningkatkan anak untuk menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya. Poin yang kelima adalah melakukan olahraga secara teratur. Poin yang keenam adalah mengatur waktu istirahat yang baik. Salah satu kegiatan istirahat anak adalah mengatur waktu tidur anak. Tidur merupakan cara istirahat yang terbaik bagi tubuh. Tidur merupakan kebutuhan dasar dalam menjaga kesehatan tubuh. Lalu kesimpulannya adalah yang pertama, penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, luka, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, terkena racun, dan munculnya sel yang tidak sempurna. Gangguan kesehatan anak diantaranya ada kurang gizi atau malnutrisi, diare dan disentri, demam, kejang, meningitis, cacing dan parasit, dan masalah kulit, pilek, dan juga flu. Bukan tidak menutup kemungkinan seorang anak bisa menderita penyakit-penyakit berat lainnya seperti gagal ginjal, gagal jantung, penyakit kronis-kronis lainnya. Itu sangat memungkinkan anak menderita penyakit tersebut, tergantung penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Bisa didasari oleh penyebab melalui gen ataupun infeksi virus. Kesimpulan yang ketiga adalah beberapa layanan dasar kesehatan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu menimbang anak minimal sekali sebulan, mengukur tinggi badan, lalu memeriksa secara sederhana keadaan kuku, kulit, rambut, mata, dan ini biasa dilakukan pada kegiatan imunisasi, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Demikianlah ulasan materi dari kelompok kami mengenai pengenalan penyakit yang umum terjadi pada anak usia dini. Semoga materi ini dapat dipahami oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.